Shalom saudara, kita patut bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami masih boleh menyembah dan memuji Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Hadirlah di ibadah kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Engkau yang jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Kami mau percayakan seluruh hidup kami. Engkaulah penolong kami yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami, Tuhan. Segenap hati kami mau bawa, kami mau persembahkan, Tuhan. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu, bahkan segenap hati kami. Kami mau bawa, Tuhan, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Yesus. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Engkau mengizinkan kami boleh kembali beribadah. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan urapi setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali hari ini dalam keadaan sehat dan luar biasa. Saya percaya ya kita semua dalam keadaan yang baik. Saudara, bulan ini bulan Agustus ya kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Saya percaya ya siapa sih yang tidak ingin merdeka? Ya sebenarnya apa arti dari kata merdeka itu sendiri? Merdeka itu artinya bebas ya, tidak terikat ya atau lepas dari tuntutan-tuntutan. Saudara, kita belajar bersama tentang bagaimana sejarah bangsa Indonesia yang dijajah, saudara ya. Sebuah bangsa yang dijajah itu pasti tidak enak ya, namanya juga dijajah. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau dan kita harus melakukan apa yang penjajah mau. Kita belajar dari bangsa Israel ya, mereka pernah mengalami satu masa di mana mereka hidup sangat luar biasa ketika mereka ada di Mesir, ketika zaman Yusuf memerintah sebagai Perdana Menteri di Mesir. Tapi ketika Yusuf mati, mereka diperlakukan oleh raja, oleh ya Firaun yang berikutnya dengan tidak baik, saudara. Lalu ketika Firaun yang berikutnya naik, ya dia berpikir kenapa bangsa ini semakin besar, semakin enak. Akhirnya bangsa Israel diperbudak ya di Mesir, saudara. Dari satu keadaan yang enak, yang nyaman, tiba-tiba
tiba-tiba mereka masuk di dalam perbudakan. Dan itu tidak enak, akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang membebaskan mereka, menuntun mereka, membawa keluar mereka dari bangsa Mesir kepada satu tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Ya, siapa yang tidak mau hidup merdeka? Hidup dalam kemerdekaan itu enak, saudara. Hidup dalam kemerdekaan itu ya kita bisa bebas dan tanpa satu tuntutan atau intimidasi. Apa yang kita bisa belajar hari ini dari kemerdekaan? Ya, saudara, banyak orang hari-hari ini yang berkata dia Kristen tetapi dia belum merdeka. Ya, kita harus merdeka. Dari apa kita merdeka? Dari apa kita bebas? Dari apa kita tidak terikat? Ya, karena kalau orang itu terikat maka hidupnya tidak enak. Saya banyak hari-hari ini saudara mendapatkan konseling orang yang berkata, "Bu, saya ini pengen keluar dari dosa ini. Saya pengen keluar dari kenajisan. Saya pengen keluar dari rokok. Saya pengen keluar dari judi. Saya pengen keluar dari keterikatan dengan pornografi." Ya, mereka ingin keluar tetapi ya tidak bisa. Kenapa? Karena mereka terikat, saudara. Orang-orang yang menyebut diri Kristen hari-hari ini banyak yang belum merdeka. Ya, banyak yang masih dalam keterikatan. Nah, kita belajar hari ini saudara untuk memperoleh kemerdekaan itu saja. Ada banyak orang yang berani mati. Kita lihat ketika ya perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah melawan Belanda, melawan Jepang, saudara. Ya, ada korban jiwa. Kenapa? Demi memperebutkan sebuah kemerdekaan itu. Ya, kita lihat di Israel juga ketika mereka ingin merdeka. Begitu banyak korban yang berjatuhan demi ya memperjuangkan semua kemerdekaan itu. Seharusnya kita pun saudara hari-hari ini yang berkata hidup di dalam Kristus, kita harusnya merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari segala hal yang menghimpit hidup kita. Kenapa saudara? Karena ketika seseorang itu terikat, maka dia tidak akan mungkin bisa berbahagia. Ya, orang yang terikat, tidak bebas, tidak dapat melakukan apa yang dia mau. Hari-hari ini banyak sekali orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi masih terikat. Dia tidak memperoleh kemerdekaan di dalam Kristus. Saya ingin kita sama-sama baca Galatia pasal yang ke-5, saudara ya. Orang yang merdeka itu saudara, dia dapat memperoleh janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini saudara. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus yang sudah membebaskan kita saudara ya dari segala dosa. Kristus yang sudah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi seharusnya orang yang ada dalam Tuhan Yesus, orang yang mengaku percaya kepada Kristus, dia adalah orang-orang yang merdeka. Bukan hanya merdeka tetapi sungguh-sungguh merdeka. Kalau kata ini berkata sungguh-sungguh merdeka artinya bukan main-main. Ya, bukan hanya kemerdekaan yang pencitraan. Sungguh-sungguh merdeka artinya apa? Di dalam segala aspek hidup kita, kita merdeka. Ya, bukan hanya satu aspek, oh kita merdeka dari ini tetapi masih diperbudak dengan itu. No, saudara. Ya, ayat ini berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman ini berkata Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya. Setiap kita yang percaya berada di dalam Kristus Yesus, mengaku diri kita percaya Kristen, percaya kepada Yesus, Katolik, percaya kepada Kristus, harusnya kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Karena itu ayat ini berkata, karena itu berdirilah teguh, ya. Mari setiap kita yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, ya kita dulu yang diperhamba oleh dosa, amarah, kebencian, kepahitan, kita diperhamba dengan kenajisan, percabulan, ya kita diperhamba dengan pornografi, kita diperhamba dengan kepahitan, ya kita diperhamba dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, obat penenang, obat tidur. Kenapa setiap kali di mesbah doa? Saya selalu berdoa untuk orang-orang yang terikat. Karena hidup dalam keterikatan, diperbudak itu gak enak. Tapi hari ini masih banyak orang yang hidupnya masih diperbudak.
diperbudak dosa, amarah, kepahitan. Kita nggak mampu melepaskan, kita berkata kita sudah percaya Yesus, tapi kita masih pahit sama orang, kita masih marah sama orang, kita nggak bisa melepaskan pengampunan. Itu artinya kita belum merdeka. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristuslah yang sudah mati menyerahkan nyawanya, ada korban. Korban darah, korban nyawa untuk memperoleh sebuah kemerdekaan itu. Berapa banyak orang, berapa banyak pahlawan yang mati ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, mereka mati demi untuk memperoleh kemerdekaan, lepas dari keterikatan, lepas dari segala ya intimidasi. Tapi kita saudara, kita nggak perlu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Kenapa? Karena Kristus yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Dia sudah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Ya, karena itu sekarang kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, korban ucapan syukur, anak darah domba Allah, anak darah lembu sapi. Kenapa? Karena anak darah domba Allah, darah Yesus itu sudah tercurah bagi saudara dan saya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang sudah berkorban. Ini yang dinamakan dengan kasih karunia. Ya, bukan karena perbuatanku, bukan karena kebaikanku aku diselamatkan. Ya, semua hanya karena kasih karunia. Untuk mencapai hidup yang dimerdekakan dari dosa, ya kita memperoleh kasih karunia. Cuma-cuma kita dapatkan. Kita nggak perlu berjuang lagi saudara. Ya, Yesus yang sudah memerdekakan kita. Tetapi setelah kita menerima kasih karunia, kita dibenarkan, kita dimerdekakan, maka ayat ini berkata kita harus berdiri teguh. Nah, banyak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen hanya sampai dipercaya menerima kasih karunia tapi tidak mau berdiri teguh. Apa artinya berdiri teguh? Tidak mudah digoyahkan. Aku percaya kepada Kristus, aku melakukan firman-Nya, aku mau hidup dalam kekudusan dan tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman dan kepercayaanku. Aku mau berdiri teguh di dalam Kristus. Setelah kita menerima kasih karunia, kita diselamatkan, itu bukan karena perbuatan baik kita, itu semua hanya karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan dan dibenarkan. Tetapi setelah engkau menerima kasih karunia itu, kemerdekaan yang Yesus berikan, berdirilah teguh. Ya, tapi sekarang banyak orang Kristen gak mampu berdiri teguh hanya karena menghadapi persoalan, pergumulan hidup, imannya goyah. Lalu dia memilih untuk tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Ya, dia gak mau berdiri teguh. Saya ketemu dengan seorang ibu, rumah tangganya goyah mau bercerai. Saya berkata, Bu, ya sekarang ibu harus berjuang untuk rumah tangga ibu. Ibu berjuang agar suami ibu bertobat. Saya sudah malas Bu Debbie, ngapain? Nah, ini namanya gak mau berdiri teguh. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan, bagaimana Tuhan bisa memulihkan, memerdekakan rumah tanggamu kalau engkau saja yang berkata percaya pada Yesus gak mau berdiri teguh. Ya, berkata sudah malas lah, biarin aja. Ya mungkin perceraian jalan yang terbaik. Banyak orang-orang gak mau berdiri teguh, main-main dengan iman. Ya, sudah tahu anak-anak muda pergaulan yang di sana bikin rusak. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kita ini mau berdiri teguh, lalu main-main dengan orang yang masih merokok, minum minuman keras, akhirnya jatuh di dalam pencobaan. Kenapa? Karena nggak mau berdiri teguh. Berdiri teguh artinya apa, saudara? Engkau harus mengokohkan dirimu, mengokohkan imanmu, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan mau digoyah. Berdiri teguh itu gini, berdiri. Apapun yang terjadi, aku mau tetap percaya pada firman, aku mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau ayat ini berkata dan jangan mau lagi, berarti bisa enggak orang yang sudah mengaku percaya Yesus, yang sudah menerima kasih karunia itu bisa enggak dia diperhamba lagi? Bisa. Kalau dia tidak berdiri teguh, kalau dia mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Makanya ayat ini jelas berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hati-hati saudara, sekarang banyak ajaran-ajaran kasih karunia.
Kalau sudah percaya Yesus, sudah pokoknya percaya saja. Mau hidup dalam dosa, mau dalam apa, sudah tidak ada dosa. Pokoknya kita percaya sudah cukup, nggak ada dosa. Hati-hati, ini sangat menyesatkan. Kita harus terus berjaga-jaga di dalam iman. Kenapa? Karena ternyata sekalipun kita sudah menerima anugerah kemerdekaan dari Kristus, kita masih bisa lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, orang yang tadinya selingkuh dimerdekakan, terima Yesus merdeka. Bisa nggak dia jatuh lagi dan terjebak lagi dalam perselingkuhan? Bisa. Kalau apa? Kalau dia tidak berdiri teguh dalam imannya. Kalau dia bermain-main dengan Tuhan. Dia sengaja masuk dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Dia bisa jatuh lagi bahkan terjerumus di dalamnya. Makanya Alkitab berkata orang yang pernah mengecap kasih karunia Tuhan dimerdekakan tetapi jatuh lagi ke dalamnya, tepat mereka itu dikatakan seperti apa, babi yang kembali kepada kubangannya. Dan keadaan orang ini akan lebih buruk kata firman Tuhan dari yang sebelumnya. Jangan bermain-main dengan dosa. Hari-hari ini kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam kekudusan. Jangan mau lagi. Kalau ayat ini berkata jangan mau lagi, berarti untuk kita bisa dikenakan kuk perhambaan itu terletak pada apa? Mau atau tidaknya kita. Kalau kita mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya maka kita akan diperhamba lagi. Ya, dan kita akan jatuh lagi, terikat lagi dalam dosa itu. Tetapi ayat ini berkata Kristus yang sudah sungguh-sungguh memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh saudara. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika iblis mau menggoda kita, ya kita yang sudah bebas, saya banyak mendengar hari-hari ini di Mesbah Doa bersaksi, Bu, tadinya saya ini terikat dengan marah. Tiap hari saya marah. Kemarin saya pelayanan di Makassar ketemu dengan seorang ibu, dia berkata, puji Tuhan, saya dikirimin channelnya ibu. Saya ikuti semua khotbah-khotbah, saya ikut Mesbah Doa, Mesbah Syukur, luar biasa perubahan terjadi di hidup saya, yaitu Bu, saya ini tadinya jadi istri yang suka marah-marah. Saya ini jadi istri yang ya pokoknya ada apa sedikit tuh marah, ngamuk, khawatir, takut. Tapi sejak saya mendengarkan firman Tuhan yang ibu sampaikan lewat Mesbah Doa, Mesbah Syukur dan semua khotbah-khotbah ibu, dia bilang saya dimerdekakan Bu. Sekarang saya tidak lagi marah-marah, saya enggak lagi khawatir, pokoknya apa dikit saya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Itu namanya dimerdekakan. Tapi bisa enggak kita jatuh lagi jadi orang yang marah-marah? Bisa kalau kita mengizinkan. Ya, orang yang terikat dengan apa? Kenajisan percabulan, dia dilepaskan oleh Tuhan. Ya, bisa enggak dia jatuh lagi? Sangat bisa. Ketika dia mengizinkan dirinya, dia mau lagi. Ya, jangan mau lagi, katakan aku tidak mau lagi marah-marah, aku tidak mau lagi khawatir, aku tidak mau lagi jatuh dalam persinahan percabulan, aku tidak mau lagi. Jadi semuanya itu kembali kepada kita mau atau tidak. Makanya ayat ini berkata jangan mau lagi. Ya, bilang jangan mau lagi, aku tidak mau lagi. Ya, ketika engkau berjuang untuk keluar dari keterikatan pornografi, ya jangan mau lagi lihat-lihat yang begitu. Engkau yang harus bertindak. Hapus semuanya hal-hal yang berhubungan dengan itu. Jangan main-main saudara. Kita melihat dosa perselingkuhan, kenajisan, percabulan membawa kepada pembunuhan. Itu yang sedang terjadi di atas bangsa kita hari-hari ini. Ya, kita berdoa, kita belajar, hati-hati. Dari yang awalnya kejatuhan masuk kepada keterikatan. Ketika terikat diperbudak. Waktu diperbudak hati-hati maut ya mengintai saudara. Iya, kalau kita lihat saudara di dalam kitab Roma, ya surat Roma, kita lihat dalam surat Roma pasal yang ke-8. Ya, surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Ya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini tadi yang saya katakan, ketika orang percaya kepada Kristus sebenarnya kita dimerdekakan. Ya, tidak ada lagi penghukuman waktu kita terima Yesus, percaya Yesus. Kenapa? Karena roh Kristus itu memberikan kemerdekaan kepada kita. Tetapi saudara, ya hati-hati, karena banyak orang yang tadi saya katakan dia mau lagi menjatuhkan diri dalam perhambaan. Kalau kita sudah berada dalam Yesus, kita berada dalam kemerdekaan asal kita tinggal di dalam Kristus. Tapi banyak orang menyebut dirinya Kristen tapi nggak tinggal dalam Kristus. Artinya apa? Tidak tinggal di dalam firman, tidak tinggal dalam kebenaran, sehingga ya dia masuk lagi kepada dosa dan hukumannya itu maut, saudara. Tetapi barang siapa yang sungguh-sungguh tadi berdiri teguh di dalam Kristus, ya engkau tidak lagi mau memperhambakan dirimu kepada dosa, maka ya engkau bebas. Dan dikatakan di sana Kristus yang sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Ya, dan kita melihat saudara di sana bahwa ternyata ya firman Tuhan berkata, ya setiap orang itu memang yang mau lagi, ya ingat loh ya, mau lagi sehingga dia membawa diri ke dalam dosa, dia bisa jatuh lagi. Ya, jadi sekarang tergantung kita ini mau atau tidak. Berada dalam Yesus, berada dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, tidak ada kutuk, tidak ada maut lagi. Karena kita berdiri teguh dalam kebenaran. Tapi sebaliknya, orang-orang yang memilih untuk jatuh lagi dan mau lagi, ya engkau membawa dirimu lagi kepada kutuk dosa itu. Makanya saudara hati-hati, ya kita berdoa hari-hari ini supaya hidup kita sungguh-sungguh berada dalam kemerdekaan dan kebenaran itu sendiri. Kenapa saudara? Karena di dalam Galatia, kalau kita lihat saudara ya, Galatia pasal yang kelima firman Tuhan berkata ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, Yesus sudah memanggil kita untuk merdeka. Galatia 5 ayat 13, memang saudara kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan, ya dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Saudara, dikatakan kita memang sudah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu pakai kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup lagi dalam dosa. Sebaliknya, kita yang sudah dimerdekakan ini, kita harus melayani orang lain, membawa mereka kepada Kristus, membawa mereka hidup di dalam terang Tuhan. Jadi jangan pakai kesempatan untuk kemerdekaan ini kita menikmati dosa, menikmati semua yang kita mau, sehingga itu akan mendatangkan malapetaka, bahkan kutuk di dalam kehidupan kita. Loh, tapi saya Kristen, Bu, saya percaya Yesus. Tidak peduli, dosa adalah dosa dan akibat dosa itu maut. Jadi jangan bermain-main dengan yang namanya dosa. Kalau kita menghargai kasih karunia Tuhan, berdiri teguh tadi dikatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti orang bisa lagi dikenakan kuk perhambaan kalau dia mau lagi untuk memperhambakan dirinya kepada dosa. Kita berdoa ya saudara, supaya kita ini sungguh-sungguh dimerdekakan, supaya kita ini sungguh-sungguh mengenal kasih karunia Tuhan dengan benar, dan tidak kita pakai kemerdekaan itu ya sebagai hal-hal yang mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita. Ya, ayat 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan saudara, firman Tuhan berkata di sana, ya pasal 1 Petrus pasal 2 ayat 16 ya. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, ya hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, bukan seperti orang-orang yang mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk menutupi dosa-dosa mereka, yaitu karena mereka berpikir sudah kasih karunia.
Ya, tetapi di sini dikatakan mari kita hidup sebagai orang-orang ya yang merdeka dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Yesus berikan ya, supaya kita bisa hidup sebagai hamba Allah. Apa itu hamba Allah? Orang yang taat kepada firman Tuhan, itu disebut hamba Allah. Saya berdoa supaya kita semua benar-benar sungguh-sungguh merdeka hari ini. Ya, kita sedang memperingati ya kemerdekaan di atas bangsa kita. Biarlah saudara kita juga memperoleh kemerdekaan Kristus, supaya apa? Kita bisa memerdekakan orang lain, merdekakan suamimu, merdekakan anak-anakmu, merdekakan istrimu, merdekakan lingkunganmu. Ketika kita membawa roh kemerdekaan itu, maka orang-orang di sekeliling kita juga bisa kita layani agar hidup mereka juga boleh dimerdekakan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa hati dan iman kita kepada Tuhan. Mari persiapkan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, hormati darah dan tubuh Kristus, supaya tidak mendatangkan kutuk, tetapi mendatangkan berkat. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan, darah yang mahal, tubuh yang mahal yang sudah diserahkan bagi kita. Persiapkan hatimu, minta ampun atas segala dosa, pelanggaran, mungkin dosa dalam pikiran, hati, dalam perbuatan kita. Kita mau buang itu semua dan berkata, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah mati dan mau tinggalkan semua yang ada di belakang kami, karena kami telah dimerdekakan oleh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan, cara hidupku yang lama. Semua itu sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan hidup ini Tuhan, yes, kami letakkan, ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati. Kami mau tinggalkan dan tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan, cara hidupku yang lama, karena semua itu sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Amin Yesus. Lagi hidup ini kami letakkan Tuhan pada mezbah-Mu Tuhan. Amin. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami, darah dan tubuh yang tercurah. Mari kita ambil sikap hormat kepada Tuhan, bangkit berdiri bersama saudara. Katakan, Tuhan ampuni dosa pelanggaran kami dalam hati, pikiran, di dalam perbuatan kami, sucikan dan kuduskan. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tangan ini melambangkan ini adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus? Mari kita percaya dengan iman bahwa ini adalah tubuh Kristus yang kita terima dengan iman.
membawa kesembuhan, kemerdekaan. Tubuh yang tercabik itu membawa kelepasan bagi kita. Katakan terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Angkat tinggi dan katakan, kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kami. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh yang tercabik bagi hidup kami. Kami juga bersyukur buat darah Kristus yang tercurah. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat tinggi cawan di tangan kananmu, katakan terima kasih buat darahmu Tuhan. Kami percaya ini adalah darah Kristus, darah yang memateraikan kami, menyembuhkan, memerdekakan setiap kami. Katakan saudara, terima kasih buat darahmu Tuhan. Terima kasih buat darahmu. Di dalam nama Yesus, bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan, buat kelepasan, buat kesembuhan. Terima kasih, terima kasih. Katakan sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Tuhan. Cara hidupku yang lama, karena semua itu sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Katakan kami letakkan, ku letakkan di atas mezbahmu Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini Tuhan, amin. Yang Kau ingini. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang ikut ibadah online siang hari ini, kemerdekaan yang sejati terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami berdoa segala ikatan-ikatan, roh-roh perhambaan, keterikatan dengan dosa, amarah, kepahitan, kebencian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, pornografi, kenajisan, percabulan, kami buang di dalam nama Yesus. Merdekakan setiap kami. Kami mau berdiri teguh, tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terima kasih Bapak, ini hidup kami. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan kuduskan bangsa ini. Darah-Mu tercurah bagi bangsa kami. Biarlah kemerdekaan yang sungguh-sungguh terjadi di atas bangsa ini. Dari dosa-dosa keterikatan, bersihkan seluruh pemimpin-pemimpin di negeri ini. Bersihkan gereja-gereja-Mu di atas bangsa ini Tuhan. Dari ikatan dosa, agar kami bisa berdiri teguh dan mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus. Mari buka hati dan tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, bahkan penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus Kristus mulai dari hari ini saudara, dilimpahkannya atas hidupmu. Terimalah kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus yang akan terus mengurapi setiap kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.